Nah, salah satu masalah di PS5 itu adalah kapasitas storage internalnya yang cukup terbatas. Jadi, dari kapasitas SSD yang totalnya 825 GB yang bisa dipakai cuma 667,2 GB aja. Jadi nggak sampai 1 TB dan punya gua juga langsung penuh ya setelah install beberapa game aja. Untungnya kita bisa expand sendiri SSD-nya ini biar kapasitasnya jadi lebih lega dan bisa install game lebih banyak dari yang seharusnya. Dan hari ini gua mau share SSD PS5 yang gua pakai dan ini salah satu rekomendasi SSD PS5 terbaik ya yang bisa kalian dapetin saat ini. Gue VPN dari Kepentingan dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini guys. Dan ini adalah Corsair MP600 Pro LPX yang memang dibuat khusus ya untuk PS5 dengan spesifikasi dan kecepatan yang bahkan di atas dari requirement yang diperlukan oleh PS5. Jadi buat yang belum tahu ya, nggak semua SSD bisa dipakai di PS5 ini. Salah satu syaratnya adalah punya sequential read speed 5500 MB/s atau lebih. Dan Corsair MP600 Pro LPX ini punya kecepatan read-nya sampai up to 7100 MB/s dengan kecepatan write-nya up to 5800 MB/s. Dan setelah gue coba, aktual read speed-nya ini di PS5 ya, itu tembus sampai 6538 MB/s. Ini jauh di atas kebutuhan dari minimum PS5 itu sendiri. Dan syarat lainnya PS5 ini support SSD dari kapasitas 250 GB sampai di 4 TB ya. Dan untuk Corsair MP600 Pro LPX ini ada dua varian yang kapasitas 1 TB dan 2 TB. Dan punya gue ini yang 1 TB ya dengan soket PCIe Gen 4 dengan form factor M22280. Dan penampakan SSD-nya kayak gini guys. Dia udah langsung dilengkapi dengan heatsink ya, yang bakal bikin temperaturnya ini lebih terjaga sepanjang dipakai buat main game. Dan by specs dia punya endurance sampai di 700 TBW atau terabyte written dan juga 1,6 juta jam mean time between failure atau MTBF ya, yang mana itu udah awet banget ya untuk ukuran sebuah SSD. Dan untuk cara pasangnya SSD ini di PS5 gampang banget. Kita tinggal buka aja stand PS5 yang ada di bawah sini. Terus kita tinggal dorong aja ya covernya, ini dia bakal bisa kebuka kayak gini guys. Nah, ini slot SSD-nya ada di dalam sini ya. Jadi kita buka dulu covernya untuk dipasang SSD-nya dan setelah kebuka gini kita tinggal masukin aja ke slot M2-nya ini dan kita kunci nih dengan screw yang udah disediakan. Nah, kalau udah kita tinggal tutup lagi aja cover SSD-nya dan kita balikin lagi ya untuk cover PS-nya dan juga kita pasang lagi stand-nya seperti semula. Dan setelah itu kita tinggal nyalain aja PS5-nya dan di awal ini bakal langsung ya diminta untuk format SSD-nya. Jadi kita format aja untuk mulai menggunakannya dan di sini real speed-nya juga langsung ditampilin ya. Ini speed-nya di angka 6538.791 yang mana ini sangat-sangat cepat. Dan setelah itu kita tinggal langsung aja buka settings, storage, dan di sini udah langsung kedetek nih guys untuk M2 SSD storage-nya. Dan kalau kalian perhatikan nih untuk konsol storage-nya dari 667,2 GB itu cuma tersisa 46,41 GB aja. Padahal koleksi game gua juga nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Tetapi dengan kapasitas yang gampang penuh ini jadinya kayak terbatasi untuk install lebih banyak game dan mengkoleksi lebih banyak game. Nah, dengan adanya Corsair MP600 Pro LPX ini, kita tinggal pindahin aja game yang udah terinstall di konsol SSD kita ya, itu ke M2 SSD-nya dan juga bisa kita atur default install gamenya langsung ke M2 SSD-nya ini. Dan cara pindahinnya tinggal pilih aja games and apps ya, terus kita pilih game mana yang mau dipindah. Kalau gue sih pindahin langsung semuanya aja dan tekan move. Nah, di sini gue pindahin 521 GB lebih game ya yang terinstall dan cuman butuh waktu 6 menit aja. Jadi cepet banget untuk proses migrasinya karena memang untuk SSD built-in dari PS5 ini kenceng banget ya speednya. Dipindahkan ke Corsair MP600 Pro LPX yang juga speednya kenceng banget. Jadi prosesnya berlangsung dengan sangat cepat dan setelah dipindah semua, kalian bisa lihat ya untuk konsol storage-nya ini langsung kosong dengan free space 644,3 GB dan semua data instalasi game udah berpindah ke SSD M2-nya ini. Dan di konsol ini cuma tersisa penyimpanan untuk media galeri, save data, dan juga beberapa gigabyte data lainnya. Dan di M2 SSD storage-nya ini masih ada sisa cukup banyak ya. Dengan total aktual storage di 1,01 TB, dia tersisa 479 GB. Yang kalau di total dengan konsol storage-nya ini masih bisa install lagi sampai sekitar 1 TB game. Dan kalau masih ngerasa kurang, kalian bisa beli Corsair MP600 Pro LPX yang berkapasitas 2 TB. Sayangnya gue lihat di official store-nya masih belum ada yang kapasitasnya 4 TB, tetapi memang kalaupun ada harganya bakal
cukup tinggi. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa nggak pakai eksternal SSD aja ya melalui fitur USB Extended Storage? Nah, ini beda karena kalau pakai eksternal SSD via USB, yang bisa diinstal itu cuman game dari PS4 aja. Sedangkan untuk game dari PS5 itu cuman bisa copy data instalasi ya untuk dipindahkan ke sini, tetapi untuk main lagi kalian harus copy lagi ke konsol storage-nya. Sedangkan kalau di M2 SSD kayak Corsair MP600 Pro LPX ini, kita bisa install langsung game PS4 atau PS5 ya, dan langsung dimainkan di sini. Bahkan kita juga bisa ubah default lokasi instalasinya langsung ke M2 SSD ini. Dan untuk performanya sendiri ini lancar banget ya, jadi load time-nya dan juga kelancaran gameplaynya ini nggak ada bedanya dengan game yang disimpan atau diinstal di konsol storage. Dan dipakai buat main game lama pun dia tetap lancar tanpa masalah. Jadi untuk Corsair MP600 Pro LPX ini sangat recommended ya buat kalian yang cari SSD PS5 terbaik untuk ekspansi storage PlayStation 5 kalian yang mungkin ngerasa kurang dengan storage bawaan. Dan untuk harganya sendiri, varian yang 1TB itu dijual seharga 2,6 jutaan ya, dan varian 2TB di 5 jutaan rupiah. Link bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan seputar PS5 atau SSD PS5 ini, kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar guys. Dan gue Febian pamit dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknomerek lainnya besok.